Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Eva Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan dan teman-teman yang berbahagia dan siap untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk memulai pembahasan materi di siang hari ini. Pagi cerah burung berkicau, terbang tinggi ke angkasa biru. Model Laswell mari kita tinjau, komunikasi sehat, pesan tersampaikan selalu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Pada hari ini kita akan bahas materi mengenai model komunikasi Laswell. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hana Kanita dengan NIM 23090200074 selaku moderator pada siang hari ini. Dan berikut ialah anggota kelompok 1. Selanjutnya ialah outline pembahasan materi mengenai model komunikasi Laswell. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian komunikasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Outline pertama yaitu mengenai pengertian komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara tepat agar pesan yang dimaksud dapat dipahami. Di dalam komunikasi terdapat elemen-elemen yang harus dipenuhi, yaitu adanya komunikan, komunikator, pesan, respon, dan media. Sedangkan menurut Laswell, komunikasi pada dasarnya adalah sebuah proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa. Dari pengertian ini dapat kita ketahui terdapat perbedaan pada elemennya. Elemen komunikasi secara umum harus ada respon, sedangkan menurut Laswell tidak ada respon, namun adanya akibat dari komunikasi tersebut. Selanjutnya ada sejarah model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell adalah salah satu model komunikasi paling awal dan paling berpengaruh dalam studi komunikasi. Model ini dikembangkan oleh Harold Dwight Laswell yang lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1902 di Amerika Serikat. Beliau merupakan seorang ilmuwan politik dan komunikasi Amerika dan dikenal sebagai Bapak Komunikasi Dunia. Teorinya banyak digunakan dan diterapkan dalam bidang ilmu komunikasi. Salah satu model komunikasi yang masih populer hingga saat ini adalah teori komunikasi Laswell yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Selanjutnya kita dapat melihat The Laswell Formula. Dari The Laswell Formula kita dapat mengetahui bahwa Laswell Formula memiliki 5 elemen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu terdapat who, says what, in which channel, to whom, dan with what effect. Yang pertama kita akan bahas who. Menurut Laswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Dalam konteks ini, Laswell menyebutkan who ialah komunikator atau orang yang mengirimkan pesan atau sumber yang memulai komunikasi baik individu, kelompok, maupun organisasi. Yang kedua adalah says what, yaitu pesan atau isi informasi. Apa yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, seperangkat simbol baik verbal atau non-verbal mewakili gagasan, nilai, maksud, dan perasaan komunikator. Yang ketiga ialah in which channel, yakni saluran atau media atau alat yang digunakan untuk penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat ialah to whom, yakni komunikan atau orang yang menerima pesan atau khalayak atau audiens atau pendengar dan sebagainya, dapat berupa individu, kelompok, maupun organisasi. Dan yang kelima atau terakhir ialah with what effect, yakni efek atau dampak setelah menerima pesan atau perubahan perilaku pendengarnya. Hal ini dapat berupa terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, terjadinya perubahan pada tingkat emosi atau perasaan, terjadinya perubahan pada tingkat tingkah laku. Baik, selanjutnya ada karakteristik dari komunikasi Laswell. Terdapat 6 karakteristik dari komunikasi Laswell. Yang pertama yaitu komunikasi berlangsung satu arah. Jadi model ini menggambarkan komunikasi yang hanya berjalan satu arah dan pengirim pesan ke penerima tanpa adanya umpan balik. Artinya, penerima pesan tidak bisa memberikan respon langsung kepada pengirim. Model ini biasanya sering digunakan dalam komunikasi massa seperti iklan, koran, majalah, atau pidato politik. Yang kemudian yang kedua ada tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek.
Laswell memasukkan konsep efek dalam modelnya yang berarti komunikasi dapat memiliki dampak pada penerima. Namun, karena komunikasi dianggap satu arah tanpa umpan balik, tidak ada cara untuk mengukur atau mengetahui bagaimana efek itu benar-benar terjadi, sehingga model ini dianggap kurang konsisten. Yang ketiga yaitu mengabaikan kemungkinan adanya hambatan komunikasi. Jadi model ini tidak memperhitungkan bagaimana penerima bereaksi terhadap pesan yang diterima. Hal ini membuat model Laswell kurang sesuai untuk komunikasi interpersonal atau situasi yang membutuhkan interaksi timbal balik. Kemudian yang keempat, mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi. Model ini tidak mempertimbangkan gangguan yang dapat menghambat proses komunikasi seperti kesalahpahaman, bias, atau gangguan teknis yang bisa mengubah makna pesan yang dikirimkan. Kemudian yang kelima, dipandang sangat umum dan hanya mencakup tema-tema tradisional. Model Laswell lebih berfokus pada komunikasi dalam konteks propaganda, media, dan politik. Karena sifatnya yang sederhana, model ini dianggap kurang relevan dalam menggambarkan komunikasi modern yang lebih kompleks, seperti komunikasi digital atau komunikasi dua arah dalam media sosial. Kemudian, yang keenam merupakan dasar propaganda karena lebih menitik beratkan pada hasil keluaran. Laswell merancang model ini dengan tujuan untuk menganalisis komunikasi dalam propaganda. Fokus utama dari model ini adalah melihat bagaimana pesan dapat mempengaruhi audiens, bukan bagaimana pesan dipahami atau ditanggapi. Kemudian yang terakhir ada umumnya digunakan untuk dalam media persuasi. Karena menitik beratkan pada bagaimana pesan dapat mempengaruhi penerima, model ini sering digunakan dalam iklan, kampanye politik, dan propaganda di mana pengirim ini mempengaruhi pemikiran atau perilaku penerima tanpa adanya interaksi langsung. Next. Baik, selanjutnya adalah perbedaan. Berikut merupakan perbedaan komunikasi model Laswell dengan komunikasi model lainnya. Yang pertama yaitu pada fokus utamanya. Model Laswell lebih melihat atau fokus pada efek pesan yang diterima oleh komunikan. Sedangkan model-model lain tidak hanya fokus pada efek pesan, tetapi juga fokus pada hal lainnya. Lalu terdapat perbedaan pada struktur. Alur komunikasi pada model Laswell ini terjadi secara searah atau linear. Sedangkan pada model lainnya itu alurnya bisa bermacam-macam, mulai dari linear, bolak-balik atau interaksi, lalu seperti lingkaran atau saling mempengaruhi terus-menerus. Yang ketiga itu ada perbedaan pada umpan balik. Pada model Laswell tidak terlalu mempedulikan apakah orang yang menerima pesan memberikan reaksi atau balasan. Tetapi pada model lainnya, balasan atau reaksi dari penerima pesan sangat penting karena bisa mengubah cara pengirim pesan berkomunikasi selanjutnya. Lalu perbedaan selanjutnya ada dari kompleksitas. Model Laswell memiliki kompleksitas yang mudah dimengerti. Hal ini dapat menjadi alat yang berguna untuk analisis komunikasi dasar, terutama ketika fokusnya pada efek pesan. Sedangkan pada model lainnya ini kompleksitasnya lebih kompleks karena memasukkan faktor lain seperti hubungan antar peserta, norma sosial, dan elemen-elemen lain yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Dan yang terakhir itu ada perbedaan pada aplikasi utama. Model Laswell sendiri bagus untuk menganalisis propaganda atau pesan di media massa dan bisa digunakan sebagai media persuasi. Sedangkan model lainnya cocok untuk banyak hal seperti hubungan antar teman, komunikasi di kantor, komunikasi antar budaya yang berbeda, dan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari model Laswell ini. Jadi yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan dari model Laswell ini adalah yang pertama landasan untuk pemahaman komunikasi. Model Laswell berfungsi sebagai konsep yang menjadi dasar bagi teori dan model komunikasi yang lebih kompleks. Dalam model ini menyediakan titik awal untuk eksplorasi lebih mendalam terhadap asal dari dinamika komunikasi tersebut. Kemudian kelebihan yang kedua ada mendefinisikan medium pesan dalam arti yang lebih luas. Dalam hal ini, model Laswell sangat relevan untuk menganalisis media massa dan komunikasi politik yang dimana dapat membantu peneliti dan analis dalam menganalisis pesan media, memahami sumbernya, dan mengevaluasi potensi dampaknya terhadap khalayak ramai. Kemudian yang ketiga ada fokus terhadap aspek-aspek penting dari komunikasi. Model ini memperkenalkan pada konsep-konsep utama komunikasi seperti pengirim, kemudian pesan, saluran, penerima, dan efek yang membantu membangun bahasa dan pemahaman yang sama di antara individu untuk mempelajari atau membahas dari komunikasi. Kemudian yang keempat adalah jelas dan sederhana. Struktur model dari Laswell ini lugas dan memiliki formulasi yang ringkas, sehingga membuatnya lebih mudah untuk dipahami.
Selain itu, pendekatannya yang sederhana memungkinkan pengenalan cepat terhadap komponen-komponen dasar dari komunikasi. Kemudian yang kelebihan yang terakhir adalah adanya pemahaman efek dari komunikasi. Dengan berfokus pada dampak komunikasi, model ini menyoroti pentingnya menilai bagaimana pesan mempengaruhi halayak ramai dan dapat berguna dalam membentuk kampanye dan inisiatif komunikasi. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari model Laswell ini. Untuk kelemahan yang pertama adalah linear dan satu arah. Model Laswell menyajikan komunikasi sebagai proses linear yang hanya satu arah dari pengirim ke penerima. Namun, model ini tidak memperhitungkan sifat komunikasi yang interaktif dan dinamis, di mana umpan balik dan tanggapan dari penerima juga dapat mempengaruhi pesan dari pengirim berikutnya. Untuk kelemahan yang kedua ada umpan balik terbatas. Model ini tidak memiliki elemen khusus untuk umpan balik, namun kenyataannya terdapat respon penerima yang menjadi umpan balik dan mempengaruhi komunikasi selanjutnya. Tanpa umpan balik, model ini mengabaikan salah satu aspek penting dari komunikasi yang efektif. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah model komunikasi dalam arti yang sempit. Artinya, model ini paling cocok untuk bentuk komunikasi yang sederhana dan langsung, di mana model ini sulit menjelaskan skenario komunikasi yang rumit, seperti melibatkan banyak pihak, negosiasi, persuasi, atau penyelesaian dari konflik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kritik dari beberapa ahli terhadap model komunikasi Laswell. Yang pertama ada menurut Gerd Gardner. Menurut Gardner, tidak terdapat konsep umpan balik atau feedback dalam model Laswell. Beliau mengembangkan model komunikasi Laswell yang menekankan pada persepsi serta reaksi yang diberikan oleh penerima pesan. Yang kedua ialah dari Richard Braddock pada tahun 1958. Menurut Braddock, elemen-elemen dalam model komunikasi Laswell hendaknya ditambah dengan dua elemen baru, yaitu tujuan komunikasi dan juga konteks komunikasi. Selanjutnya ada kritik dari Sven Windal pada tahun 1993 yang berpendapat bahwa model komunikasi Laswell dapat ditransformasikan ke dalam sebuah kotak besar yang menggambarkan setiap elemen komunikasi dan keterkaitannya satu sama lain. Dan yang terakhir ialah menurut B.S. Greenberg dan M.B. Salwen tahun 2008 yang berpendapat bahwa walaupun model komunikasi Laswell menggambarkan atau menekankan pada beberapa elemen kunci dalam proses komunikasi massa, tidak berarti menggambarkan cakupan wilayah studi komunikasi massa. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang manfaat dari mempelajari model komunikasi Laswell. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui dan memahami model komunikasi Laswell sebagai salah satu model komunikasi yang linear. Yang kedua yaitu memahami konsep dasar model komunikasi Laswell. Yang ketiga ada memahami elemen-elemen penting dalam model komunikasi Laswell beserta kajian ilmiah yang menyertainya. Next. Yang keempat ada memahami kelebihan model komunikasi Laswell yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya. Dan yang kelima ada memahami kekurangan model komunikasi Laswell yang sudah dijelaskan juga. Lalu yang keenam ada memahami kritik terhadap model komunikasi Laswell yang dikemukakan oleh para ahli. Selanjutnya ini adalah contoh model komunikasi menurut Laswell. Dapat kita ambil contoh press conference dari Kemenkes mengenai vaksin COVID-19 yang disiarkan di televisi. Elemen pertama yaitu who, siapa komunikator di sini yaitu Kemenkes. Lalu says what, apa yang mereka katakan. Yang mereka katakan itu isi press conference-nya yang dapat mencakup ajakan untuk vaksin, syarat-syarat penerima vaksin, kandungan vaksin, dan di mana mereka dapat menerima vaksin. Kemudian in which channel, di saluran mana, ya di televisi itu sendiri. Kemudian to whom, untuk siapa, adalah audiens yang menonton, yang dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir with what effect, dengan efek apa yang dapat diukur dengan perubahan opini publik, kemudian kepatuhan masyarakat untuk vaksin dan liputan media. Next. Jadi kesimpulan dari yang sudah kita jelaskan yaitu model komunikasi Laswell dikembangkan oleh Harold de Laswell menggambarkan komunikasi sebagai proses linear dengan 5 elemen, yaitu komunikator, pesan, saluran, penerima, dan efek. Model ini banyak digunakan dalam media massa dan propaganda karena fokus pada dampak komunikasi. Namun, model ini juga dikritik karena mengabaikan umpan balik dan konteks komunikasi yang lebih kompleks. Meskipun begitu, model ini tetap relevan dalam menganalisis pesan dan memahami dasar komunikasi.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai model komunikasi Laswell. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.